Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi Yusuf dari jurusan Sejarah Peradaban Islam kelas B semester 6. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Sopin Sugito, yang dimana pertanyaan-pertanyaan ini merupakan salah satu tugas mata kuliah filsafat sejarah yang berupa UTS ujian tengah semester. Baik, langsung saja saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa definisi dari istilah filsafat sejarah menurut para ahli, dan apa bedanya filsafat sejarah dengan sejarah filsafat? Jelaskan dengan contohnya. Oke, jawaban daripada saya yaitu filsafat sejarah itu dalam pengertian yang lebih sederhananya seperti dikemukakan oleh Al-Khudairi adalah tinjauan terhadap peristiwa-peristiwa historis secara filosofis untuk mengetahui faktor-faktor esensial yang mengendalikan perjalanan peristiwa-peristiwa histori itu, untuk kemudian mengikhtisarkan hukum-hukum umum yang tetap yang mengarahkan perkembangan berbagai bangsa dan negara dalam berbagai masa dan generasi. Sementara itu sih ya sederhananya. Jika menurut para ahli itu filsafat sejarah sebagaimana yang dikemukakan oleh Mas Turi, filsafat sejarah itu adalah suatu ilmu yang mempelajari makna dan tujuan dari proses sejarah serta mempelajari teori yang berkenaan dengan perkembangan manusia sebagai makhluk sosial. Filsafat sejarah mencari arti yang lebih dalam dan menyelami maknanya yang menguasai kejadian-kejadian historis. Dicarinya hubungan antara fakta untuk sampai pada asal dan tujuan, kekuatan, apakah yang mendorong sejarah ke arah tujuan seperti itu. Dan yang kedua, pertanyaan kedua yaitu jelaskan cakupan kajian filsafat sejarah dan urgensinya. Ya, urgensi mempelajari daripada kajian filsafat sejarah. Nah, filsafat sejarah itu ilmu yang mempelajari makna dan tujuan dari proses sejarah serta mempelajari teori yang berkenaan dengan perkembangan manusia, ya seperti itu. Filsafat sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama logika sejarah atau sejarah kritis, dan yang kedua yaitu metafisika sejarah, yang dimana logika sejarah ini atau sejarah kritis biasanya disebut metodologi sejarah ya. Logika sejarah itu ya adalah bagian daripada pengamatan sejarah yang menekankan pada studi mengenai hubungan antara ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu yang lain, mempelajari kebenaran dari fakta dan data sejarah, mencoba menemukan sejarah subjektif dengan mengadakan penelitian-penelitian, dan mencoba memberi ekspansi dan interpretasi terhadap kejadian atau peristiwa sejarah. Nah, sedangkan metafisika sejarah adalah ilmu yang mempelajari latar belakang sejarah, dasar-dasar sejarah, hukumnya, ya dasar-dasar hukumnya dan arti, makna serta motivasinya di dalam sejarah tersebut. Tuh. Pertanyaan ketiga yaitu tuliskan biografi Hegel dan filsafat sejarahnya. Yang pertama yaitu biografi Hegel. Hegel itu nama aslinya yaitu Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Demikian nama aslinya. Lahirnya di Stuttgart pada 27 Agustus 1770. Belajar teologi di Universitas Tübingen hingga meraih doktor pada tahun 1791. Ketika itu karya tulisnya masih bertaut dengan agama Kristen, misalnya The Life of Jesus dan The Spirit of Christianity. Hegel mulai menekuni filsafat ketika pada tahun 1801 bertemu dengan Schelling di Universitas Jena dan turut mengajar mata kuliah filsafat di sana, hingga jeripayanya membuahkan karya filsafat pertamanya yang berjudul The Difference Between Speech
and Scaling System of Philosophy. Terus bagi Hegel, sejarah dunia filsafat sebagaimana tertulis dalam The Philosophy of History dibagi menjadi 4 periode. Pertama, The Oriental World, meliputi antara lain bagian Cina, India, Buddhism, Persia, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu The Greek World, meliputi the elements of the Greek spirit, phases of individuality, aestheticality, conditioned, dan yang ketiga the Roman world, ya, atau Rome to the time of the Second Punic War. Nah, yang keempat, pertanyaan keempat yaitu tuliskan biografi Ibnu Khaldun dan filsafat sejarahnya. Oke, nama lengkapnya yaitu Waliuddin Abd Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Abi Bakr Muhammad Ibnu Al-Hasan Ibnu Khaldun. Dia lahir di Tunisia di awal bulan Ramadan tahun 732 atau tepatnya tanggal 27 Mei 1332 Masehi, dan wafatnya itu di Kairo pada tanggal 25 Ramadan 808 Hijriah atau 19 Maret 1406 Masehi. Keluarganya berasal dari Hadramaut dan silsilahnya sampai pada sahabat Nabi yaitu Wail ibnu Hujar dari kabilah Kinda. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah terdiri dari 2 aspek, yakni aspek lahir dan aspek batin. Yang dimana aspek lahir diartikan bahwa sejarah tidak lebih daripada berita-berita tentang peristiwa-peristiwa, negara-negara, dan kejadian-kejadian pada abad-abad silam. Sementara secara batinnya yaitu sejarah mengandung pengertian observasi dan usaha mencari kebenaran, keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal mula kejadian, serta pengertian dan pengetahuan tentang substansi, esensi, dan sebab-sebab terjadinya suatu peristiwa bersejarah. Nah, dari aspek batin inilah muncul salah satu cabang filsafat atau hikmah, seperti itu. Pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan yang kelima, jelaskan tentang gerak sejarah dan pemicunya dengan contoh. Filsafat sejarah sebagai suatu aspek penting dalam pembahasan sejarah terbagi menjadi 2, yaitu filsafat sejarah kritis dan filsafat sejarah spekulatif. Filsafat sejarah spekulatif ini merupakan filsafat sejarah yang melihat kejadian atau sebuah peristiwa sejarah secara umum dan akan menitik beratkannya pada sebuah hakikat sejarah itu sendiri, seperti itu. Dan daripada ada beberapa aspek yang menjadi bahasan dalam filsafat sejarah spekulatif, yaitu pertama hukum sejarah, yang kedua penggerak sejarah, yang ketiga pola gerak sejarah. Nah, apa sih hukum sejarah? Yaitu sifat-sifat yang beraturan tentang suatu kejadian yang kemudian membentuk substansi filsafat sejarah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa terdapat 3 hukum sejarah. Yang pertama hukum kausalitas, hukum peniruan, dan hukum perbedaan. Dan yang kedua yaitu penggerak sejarah. Penggerak sejarah merupakan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan menjadi penggerak terjadinya suatu peristiwa sejarah. Dalam pembahasan ini telah diuraikan penggerak sejarah yang didasarkan pada pendapat Carl Gustafsson yang dikutip oleh Kunto Wijoyo, mengatakan bahwa ada 13 aspek penggerak sejarah. Yang pertama yaitu ekonomi, agama, institusi, teknologi, ideologi, militer, individu, seks, umur, golongan, etnisitas, mitos, dan budaya. Yang terakhir yaitu pola gerak sejarah. Pola gerak sejarah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap sejarawan tentang posisi manusia dalam tentang sejarah dan faktor-faktor lain di luar manusia yang juga menentukan arah dari gerak sejarah.
pendapat beberapa gerak sejarah, namun dalam bab sebelumnya telah dijelaskan beberapa pola gerak sejarah, yakni pola gerak, siklus, linier, spiral, dan dialektis. Mungkin itu jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan mengenai filsafat sejarah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.